anak mahasiswa arsitektur Universitas Sugio Pranoto sedang dengan semangat 45. Halo, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu tidak perlu bayar. Ayo teman-teman, subscribe, ayo subscribe dong, subscribe. Halo teman-teman, pagi ini saya tidak pergi kerja teman-teman, karena tadi pagi sebenarnya saya sudah pakai seragam kerja, kemudian ternyata pas memberi ayam makan, nampaklah pohon ini tumbang teman-teman. Kemudian coba cari-cari orang untuk menggunakan gergaji mesin untuk memotong-motong kayu ini, tapi belum menemukan, karena ini kan tumbangnya sampai juga ke ini atap rumah tetangga ya, tapi lebih banyak di atap rumah saya. Kalau misalnya orang yang gergaji Simso namanya belum datang, maka saya coba bersama anak saya ya. Ini nanti jam 10 anak saya akan kuliah, kasihan juga dia nanti kalau pas kuliah ngantuk kan, kalau terlalu capek begitu ya. Nih ya teman, rambutnya masih begini, tapi seberapa yang bisa dikerjakan akan kami kerjakan dulu. Ini saya tapi kalau misalnya walaupun pekerjaan laki-laki, kalau tidak ada yang mengerjakan, saya tetap berani untuk mengerjakannya teman-teman. Saya ini ada sifat kelaki-lakiannya ya, jadi tidak terlalu peduli, walaupun saya tetap memperhatikan yang namanya penampilan, tetap saya perhatikan, tapi bukan gara-gara itu saya akhirnya takut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya oleh laki-laki ya. Sterek. Oke teman-teman, oke, ikutin ya, saya mau ini dulu, tapi saya nggak tahu apakah saya berani naik ke atas ada tangga, tapi saya mau ini dulu ya, ngangkatin kayu. Itu satu batang yang agak lumayan besar sudah kami potong, tapi masih banyak teman batang yang harus dipotong itu. Inilah ya, karena kita menunggu-nunggu orang untuk untuk memotong, tukang simso tidak ada ya, lebih baik kita kerjakan sendiri daripada menunggu kan. Ini anak saya ini jam 10 ini dia mau kuliah ya. Sekarang kan kuliahnya masih online ya teman-teman, jadi tetap masih bisa membantu biar tidak terganggu. Jadi tidak semuanya saya videokan dalam proses memotong ini ya teman-teman. Salam sehat dan semangat. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe juga dan ikuti videonya ya. Selain pohon yang tumbang, ini kandang ayamnya juga roboh ya teman-teman. Ini apa ini, bumbu namanya lengkuas ya. Ini tiang dari kandang ayam. Nanti saya nggak tahu bagaimana saya mengerjakan ini, tapi tetap akan saya kerjakan secara semampu saya tentunya. Lihat tuh teman-teman, nampak ya, tuh anak mahasiswa arsitektur Universitas Sugio Pranoto sedang dengan semangat 45 memotong
pohon yang tumbang yang menimpa rumah. Ini belum bisa ditarik yang ini. Aduh, ini ya, kerja keras. Nah, inilah teman-teman, saya bukan tipe cewek yang tidak mau kerja yang berat-berat. Orangnya semangat. Ya, kan teman-teman lihat juga video saya yang sebelumnya yang membakar kotak-kotak itu. Nah, dan hal-hal seperti itu saya tidak takut, ya. Misalnya takut nanti wajahnya gimana, tapi puji Tuhan ya teman-teman, walaupun saya itu pekerja keras nih, tangan saya walaupun saya kerja keras, tangannya tidak kasar. Nggak tahu lah ya, mungkin biar tidak nampak tidak nampak kalau kita itu seorang pekerja keras. Kalau salaman sama orang, kalau tangannya kasar kan nanti orang takut salaman sama kita. Lihat itu teman-teman, anak saya itu tuh di atas. Kadang dia gunakan gergaji, kadang dia gunakan pisau. Karena memang sungguh sangat berat. Tadi aku sudah motong juga di situ. Sungguh sangat berat. Beberapa waktu lalu kan ada juga di sini karet tumbang yang sebelah sini ya. Kemudian anak saya ini kan harga untuk kalau pakai simso itu harganya satu pohon itu 100.000. Kemudian jadi saya titipkan uangnya sama anak saya. Tahu nggak, dia bayarkan 200, ya kan. Terus si tukang simsonya itu belum selesai dikerjakan. Kemudian dia bilang besok saya akan datang karena bensinnya habis. Sampai sekarang teman-teman, si tukang simsonya nggak datang-datang, padahal kami bayar 200 yang harusnya 100.000. Jadi anak saya ini lumayan baik dia ya. Dia tidak perhitungkan begitu ya, dia bayar aja gitu. Lihat teman, pisau yang digunakan untuk memotong kayu itu tidak terlalu tajam ya, tidak terlalu tajam, makanya cukup lama untuk memotongnya ya. Nah, dalam kehidupannya teman-teman, kadang-kadang memang bisa begitu, walaupun kita bukan orang yang tajam cara berpikir, tapi kalau kita tekun, kita akan mampu mencapai tujuan. Jadi kalau saya berprinsip begini, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah berhenti, tetap melangkah. Walaupun langkah kita itu kecil, tapi tetap melangkah ya. Teman-teman, lihatlah gayaku ini ya. Oh, lihat nih, kayu begitu banyak yang sudah saya potong. Jadi tidak sia-sia saya cuti hari ini ya teman-teman, karena tidak ada yang cari-cari orang yang untuk memotong kayu, nggak ada ya. Jadi kami potong sendiri. Puji Tuhan sekali dapat pisau, pinjam pisau tetangga. Yang tadi saya tunjukin pisaunya kan, kalau ini tajam teman-teman. Lihat motong ini. Pisau ini tajam. Maka ini baru jam 11 lewat. Udah pemotongan yang di atas atap. Lihat itu. Di atas atap teman-teman. Tuh sudah selesai. Tinggal itu ada yang untuk menahan aja, biar yang batang yang besar ini tidak jatuh ya. Ini kalau tadi pakai pisau yang tadi nggak selesai. Capek sekali teman-teman.
tuh bukan wanita kaleng-kaleng, tapi saya pekerja keras ya teman-teman. Karena mungkin karena dari kecil memang saya anak petani, sehingga ya sudah biasa kerja keras ya. Sekarang kalau kerja begini, tampilan saya seperti ini. Tapi di video-video lain teman-teman juga bisa melihat saya dalam berorganisasi, karena saya aktif juga berorganisasi. Nah seperti ini. Nah saya ingin memberitahu rahasia kepada teman-teman, kenapa walaupun saya panas matahari seperti ini gitu ya, kemudian tidak takut panas matahari, membakar sampah, tidak takut. Apa rahasianya? Nanti ketunjukin. Dengan kerja keras, harapan saya bisa tetap sehat. Seperti opung di sebelah itu, dia sudah 70 tahun teman-teman, tapi dia masih aktif ya. Nah saya pikir apa salahnya ya saya bekerja keras. Saya tidak perlu ngajak opung itu untuk ini, karena sebagian dari itu pohon itu menjatuhin ke rumah mereka juga. Tapi kasihanlah kalau dia harus ikut kerja bakti misalnya kan. Jadi nggak apa-apa, aku dan anakku saja yang mengerjakan ya. Tetap semangat, gembira hati, kekuatan, dan memberikan kita kesehatan. Itu yang penting ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan bunyikan loncengnya.